teman-teman Lander Creative House. Di obrolan Lander ini kita kemarin sudah ada 5 bagaimana tips tentang jualan telur. Apa yang dilakukan daripada berkat telur pada saat kemarin kita sudah bagi ada 5 dan kita ini sekarang adalah di yang keempat. Ya. Oh sorry, yang ketiga. Berarti yang keempat apa nanti? Keempat pelayanan jam operasional. Berarti cuma 4 ya? 5. Yang kelima medsos. Oke. Ini pelayanan aja. Ini yang ketiga, kita bahas pelayanan. Nah, pelayanan sebelumnya kita di yang pertama itu apa Mat ya? Yang pertama konsisten. Pertama konsisten, yang kedua adalah ketersediaan stok barang, yang ketiga pelayanan. Kalau konsisten pasti hubungannya juga pelayanan. Karena di dalam pelayanan itu kita tidak ingin mengecewakan pelanggan. Pelanggan juga pengen setiap beli dia tersedia barangnya, dia tidak kecewa, kosong barangnya. Nah, itu termasuk juga pelayanan. Jadi, pelayanan itu bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa yang sudah kita sebutkan di 5 tips bagaimana berkat telur melakukan usaha jualan telur. Yang menjadi masalahnya lagi adalah jualan telur kan unik ya. Uniknya karena dia ada fluktuatifnya sangat luar biasa, sangat tinggi. Dan resiko pecahnya ada, bagaimana membuat itu tingkat kerugian kita sudah terhitungkan, karena akan ada loss-nya. Nah, itu sudah kita sebutkan sebelumnya di tips-tips sebelumnya, ada kita punya tips tentang telur di video sebelumnya. Nah, kini kita bahas ke pelayanan. Jadi pelayanan itu bagaimana kita mempunyai spesifik strategi orang membeli. Sekarang itu membeli itu orang pasti akan pengen bagaimana dia pada saat pesan itu cepat barangnya itu terdelivery ke si pembeli atau si pemesan. Kita sebenarnya kalau banyak yang membeli itu adalah user atau mungkin pedagangnya yang tertentu, karena memang kita punya selisih harga itu sangat tinggi, tapi semua ada plus minusnya. Plusnya adalah kita punya barang tersendiri di pasar dan kita tidak rentan terhadap fluktuatif naik turunnya harga. Sementara kalau kita barang yang sama, tentu kita nggak bisa menahan ini. Jadi rentan terhadap perubahan harga. Kita nggak bisa menahan dan tingkat resikonya akan lebih besar, loss-nya juga lebih besar. Karena telur juga nggak akan bisa ditahan lebih lama ya. Karena pada saat dia ditahan lebih lama, tingkat price-nya atau kesegarannya dia akan sedikit dipertanyakan. Jadi itu pelayanan itu adalah pertama jam buka itu sudah harus ada di situ ya. Jadi pelayanan itu tidak lepas bagaimana kita menyenangkan daripada pembeli. Pembeli adalah raja, seperti kita sudah tahu ya. Jadi peribahasa tradisional kita adalah pembeli adalah raja. Tapi dengan kondisi sekarang itu kita akan lebih rentan terhadap kecewa dan sakit hati kalau pembelinya sangat kritis. Tapi di sini memang diharapkan seperti kita ya memang harus sabar, harus tenang, harus terus kita tidak jauh dari handphone kita sebagai alat komunikasi kita, dan supaya pada saat mereka pesan itu tidak menjadi mengecewakannya. Jadi di video yang saya tayangkan ini kita pelayanan itu kita antar sampai ke tempatnya itu udah bagian dari pelayanan. Kita buka tepat waktu itu udah bagian dari pelayanan juga. Ada beberapa pembeli itu mungkin ordernya besar kecilnya telur itu pada dasarnya standarnya mungkin 65 gram ya, tapi ada yang pingin lebih kecil. Karena kita punya segmentasi juga berbeda-beda. Ada yang untuk nasi kuning, mungkin pedagang nasi kuning. Dia kalau jumlah butirnya lebih dari 65 gram atau mungkin 1 kilo, dia harus 17 atau 18, bila perlu 20. Tapi 20 mungkin kekecilan. Jadi kalau masak nasi goreng juga putih telurnya dikit. Dan ini sangat mempengaruhi juga.
Jadi banyak orang memesan dengan sesuai apa yang menjadi mereka jualannya apa, dagangnya apa. Jadi kebutuhan akan telur juga akan dipengaruhi daripada mereka punya usaha. Itu yang saya sharing ya. Jadi pelayanan itu bagaimana kita selalu terbuka, bagaimana kita HP tetap terkoneksi, tetap punya paket. Kan sepele ya, kadang-kadang kita paketnya habis, orang pesan telur, karena pesan telur itu kebutuhannya bisa aja mendesak. Tapi bisa nggak kita edukasi ke mereka supaya mereka itu ya pesannya tidak mendadakan? Ya bisa ya, karena mereka juga harus kita edukasi, kita kasih tahu bahwa kita tutupnya jam berapa. Nih salah satu kiatnya berkat telur, jadi pastikan teman-teman bedanya pelayanannya juga harus sangat benar-benar beda. Berkat telur itu punya kalau kita punya diantar juga boleh, karena kita melihat keterbatasan daripada pembeli, dan pembeli mungkin punya kesibukan masing-masing, punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita mengambilnya di segmen itu. Ini saya bongkar habis ke teman-teman karena ada satu yang tidak bisa di copy paste. Sama seperti kalau kita ada tukang masak, mau resepnya itu diturunkan sudah sesuai dengan beratnya. Misalnya untuk memasak sebuah semur ya, dia akan kasih kiat-kiatnya, kasih resepnya dengan beratnya sudah terukur dengan baik. Tapi kalau dimasak itu juga berbeda. Sama seperti pelayanan ini. Pelayanan itu sebuah semacam servis kita, tapi itu karakter kita di dalam berdagang. Tapi bisa nggak kita bentuk, bisa nggak kita buat sama seperti orang? Ya pasti sebenarnya bisa aja, karena SOP-nya dalam berdagang itu cuma satu, kita harus responsif, kita harus komunikatif, kita harus tersenyum. Kalau tersenyum ini pasti nih, kalau nggak tersenyum nanti susah, karena pembeli itu kadang dia tidak melihat harga. Jadi memang trennya berbeda, apalagi sekarang kita lihat dunia digital sangat mempengaruhi. Jadi ada orang yang tidak pengen ketemu sama penjualnya, dia hanya pesan. Tapi ada yang terkesan dari pertama kali di WA sangat informatif penjualnya. Jadi hal-hal itu ya akan misal masing-masing kita penjual bisa akan menganalisanya sehingga kita bisa tahu bagaimana cara kita berdagang. Tapi di poin ketiga ini pelayanan itu sangat-sangat penting. Pelayanan itu bagaimana kamu buka tutupnya tadi, nanti kita akan bahas di poin keempat. Dan pelayanan itu sangat menentukan arah daripada bisnis ini. Jadi saya terima kasih, ikutin terus bagaimana tips berkat telur. Nanti kita akan bahas juga bagaimana tips-tips tentang lainnya. Dan kita tidak akan pernah menjadi master atau puas ya, karena semua proses itu mengalir dan mengikuti daripada kegiatan kita, jam terbang kita. Sampai di sini saya bahas pelayanannya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat apa yang saya sharing, dan teman-teman juga ya bisa terus kita berkomunikasi, belajar, karena tidak ada orang yang sempurna, orang semua akan belajar, orang akan selalu melihat kanan kiri untuk melengkapi apa kekurangannya. Sampai di sini aja poin pelayanannya, jangan lupa like, comment, subscribe juga. Landa Creative House, kita membuat banyak karya-karya, salah satunya tips bisnis, salah satunya kita juga di banyak bidang kita belajar. Tapi untuk berkat telur ini saya sengaja men-share ke teman-teman supaya teman-teman mendapat apa yang saya lakukan, dan teman-teman bisa melakukan dan tidak harus jual telur. Dimanapun bisnis teman-teman, apapun usaha teman-teman, dan apapun itu komunikasi teman-teman, pelayanan adalah tetap yang menjadi ciri daripada sebuah bisnis itu untuk berjalan lancar. Ciao.